sebagai kunci perbaikan moral. Hadirin yang berbahagia, tentunya tidak asing bagi kita dengan sebutan seorang pelopor Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam, merubah kehidupan umat manusia ke arah yang lebih baik. Apalagi kita sedang ada dalam bulan peringatan kelahirannya Nabi Muhammad SAW yang sangat bersahaja dalam akhlaknya. Sungguh, jika kita ingin meneladani akhlak, maka tak lain dan tak bukan ialah Rasulullah sebagai contohnya. Karena sesungguhnya Rasulullah merupakan suri teladan yang baik, seperti yang dilandaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat yang dibacakan tadi jelas menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, yang merupakan figur yang luhur serta contoh yang baik yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan satu-satunya contoh yang baik yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sebagai contohnya, pernah di suatu ketika Rasulullah sedang tidur, di mana surbannya dijadikan sebagai alas kepalanya. Ketika Rasulullah terbangun, beliau melihat seekor kucing tidur di atas surbannya. Kemudian Rasulullah mengambil pedang dan memotong bagian surban yang tidak ditiduri kucing. Bayangkan saja betapa mulia akhlaknya Rasul, betapa baik budinya Rasulullah.
Bagaimana jika kita yang ada di posisi beliau? Apa yang akan kita lakukan? Hadirin yang berbahagia, dengan turunnya wahyu yang kedua, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasul mengajak orang-orang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu yang ketiga, Quran surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 94 sampai 95 yang berbunyi, Fasda' biman tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Hadirin yang berbahagia, dari cerahan yang kami sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan Rasulullah tetap sabar dan tak mudah putus asa dalam memperjuangkan agama kita, yaitu agama Islam. Mari kita bersalawat kepadanya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hasbunallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan.